Kenapa belakangan ini Gus Watbarat dan Kiai Imad menjadi sasaran kebencian Habib dan budak Habib? Jawabannya adalah karena beliau berdua dulu merupakan muhibin Habib. Jadi begini ceritanya. Dulu itu Gus Watbarat merupakan salah satu muhibin Habib. Bahkan beliau membuat majelis maulid bernama Majelis Maulid Simtud Duror yang dihadiri banyak orang, termasuk kalangan Ba'alwi, kalangan Habaib juga sering datang ikut di Majelis Maulid Simtud Duror tersebut. Kita semua tahu, pengarang kitab Majelis Maulid Simtud Duror adalah Habib. Sehingga di sini bisa dikatakan Gus Watbarat tidak hanya menjadi muhibinnya Habib, tapi juga mengikuti ajarannya Habib. Namun ketika Gus Watbarat masih menjadi muhibinnya Habib, ketika itu muncul realita yang sebagaimana kita lihat. Ada segelintir oknum Habib yang dalam ceramahnya sering menebarkan provokasi, sering melontarkan kata-kata jorok, sering menghina pemimpin negara, sering menghina kiai dan ulama Nusantara. Sebut saja misalnya Bahar Smith dan Rizik Syihab. Melihat realita yang sedemikian rupa itu, otomatis Gus Watbarat memberikan reaksi dan memberikan nasihat yang intinya agar para habaib sebaiknya tidak usah berceramah di Indonesia karena hanya bikin kacau saja. Melihat atau mendengar nasihat dari Gus Watbarat tersebut, Habib bukannya berterima kasih atau bertabayun, tapi justru Habib malah marah. Bahkan Gus Watbarat juga didatangi segerombolan orang yang intinya menekan agar Gus Watbarat meminta maaf dan mengklarifikasi atas apa yang beliau sampaikan tadi. Padahal ketika itu Gus Watbarat itu masih menjadi muhibinnya Habib. Coba Anda bayangkan. Seharusnya kita itu misalnya punya leluhur yang hebat, punya leluhur yang diikuti oleh banyak orang. Kita itu harusnya berterima kasih kepada orang-orang yang mengikuti leluhur kita. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang sering mendoakan leluhur kita. Bahkan ketika kita dinasihati atau dikritik oleh orang-orang yang mengikuti leluhur kita, jika misalnya kita salah, harusnya kita juga berterima kasih kepada mereka. Logikanya harusnya seperti itu. Tapi tidak demikian dengan Habib. Ketika mendapat nasihat seperti itu, bukannya berterima kasih, tapi malah marah-marah. Dari kejadian itu sebenarnya sudah kelihatan bahwa apa yang dilakukan oleh Habaib sudah tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan ciri khas bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Artinya mereka merasa paling benar. Mereka merasa memiliki kasta lebih tinggi daripada kiai dan ulama Nusantara. Sehingga ketika mendapat nasihat dari Gus Watbarat yang notabene kiai Nusantara, Habib tidak menerima semua itu dan bahkan menganggap bahwa nasihat tersebut dianggap lancang, yang intinya menunjukkan semacam kesombongan yang dilakukan oleh Habaib. Dan di sini sebenarnya sudah kelihatan bahwa ini memang tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, tidak mencerminkan ajaran Islam. Kemudian berikutnya, apa kaitannya? Kenapa kok Gus Watbarat dulunya muhibin dan sekarang tidak menjadi muhibin Habib dan sekarang malah dibenci oleh kelompok Habib? Ya itu tadi, karena dulu menjadi aset bagi Habib. Artinya apa yang sering dilakukan oleh Gus Watbarat, misalnya mengadakan majelis maulid Simtud Duror dan lain sebagainya, itu sama saja mempromosikan Habaib. Sehingga ketika aset tersebut sudah tidak lagi berpihak kepada Habaib, ya otomatis
habaib menjadi marah. Dan berikutnya juga tentang apa yang sering disampaikan oleh Gus Wat Barat, itu berisi nasihat-nasihat agar umat manusia itu berpikir cerdas. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh habaib. Kalau habaib seringnya memberikan doktrin agar orang itu tidak berpikir. Makanya ketika Gus Wat Barat sudah tidak menjadi muhibbin habib, dan bahkan justru malah sering memberikan edukasi atau menyebarkan kebenaran di negeri ini tentang siapa sebenarnya habaib, maka hal itulah yang membuat habaib menjadi marah. Sehingga kalau kita lihat sekarang, misalnya di TikTok atau di YouTube, habib-habib juga melakukan beberapa hal yang semakin menunjukkan bahwa mereka ini memang tidak ada miripnya dengan keturunan Kanjeng Nabi. Jadi semua itu sekarang makin terungkap jelas. Kalau dulu masih remang-remang, jangan-jangan mereka ini bukan zuriat Nabi, jangan-jangan mereka ini bukan keturunan Nabi. Tapi kalau kita lihat fakta yang ada sekarang, semua itu makin terlihat jelas bahwa memang Ba'alawi atau habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian yang berikutnya tentang Kiai Imad. Kiai Imad itu dulu memang juga menjadi salah seorang anggota FPI. Kalau kita melihat atau mendengar framingan dari habaib, Kiai Imad keluar dari FPI adalah karena kecewa tidak mendapat restu dari FPI ketika akan mencalonkan diri sebagai bupati. Itu menurut framingan mereka. Padahal faktanya tidaklah demikian. Kiai Imad ketika menjadi anggota FPI dan menjadi muhibbin habib sudah melakukan kajian-kajian, sudah melakukan pendalaman materi dan melakukan penelitian tentang siapa sebenarnya para habaib ini. Karena ketika itu Kiai Imad juga melihat apa yang dilakukan oleh habaib jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kok kelakuannya berbeda jauh dengan Kanjeng Nabi. Otomatis orang akan berpikir, apa benar mereka ini keturunan Nabi? Melihat hal seperti itu, ya otomatis Kiai Imad melakukan kajian yang sangat mendalam terkait tentang kitab nasab, yang akhirnya memunculkan kesimpulan bahwa para habaib dari Yaman ternyata memang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian berikutnya juga ditambah dengan fakta tes DNA bahwa habaib haplogrupnya G. Dua hal ini sudah sangat memperkuat bahwa memang habaib bukanlah zuriat Nabi. Kemudian berikutnya tentang adanya indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara, sejarah bangsa, ini juga tak kalah berbahayanya. Jadi klan Ba'alwi atau Habib dari Yaman bukan hanya berbahaya soal pengakuan mereka sebagai zuriat Nabi, tapi juga sangat berbahaya tentang adanya indikasi klan Ba'alwi ingin menguasai bangsa ini. Kita sering melihat apa yang dilakukan oleh Habaib dari Yaman soal pakaian adat Yaman dibawa ke Indonesia, dibawa ke Nusantara. Kemudian pakaian tersebut disebarluaskan dengan doktrin-doktrin tertentu sehingga banyak orang di Indonesia yang terpikat dan terperdaya kemudian memakai pakaian adat Yaman. Ini secara tidak langsung sudah menggeser pakaian adat Nusantara. Terus berikutnya soal alat musik. Ketika bersolawat, habaib dari Yaman menggunakan rebana. Karena itu adalah alat musik dari sana. Kemudian disebarluaskan di Indonesia. Yang intinya agar orang Indonesia, orang Nusantara, terutama umat Muslim, diharapkan lebih cinta Yaman daripada cinta Indonesia. Dan ini kan sebuah hal yang sangat berbahaya. Karena kalau kita sudah tidak cinta lagi terhadap bangsa kita,
maka tentu saja kita akan mudah sekali dikuasai oleh bangsa lain. Selanjutnya tentang tarian. Klan Ba'alwi atau Habaib dari Yaman punya tarian atau joget-joget dengan ciri khas mereka. Dan itu juga disebarluaskan di Indonesia. Kemudian orang-orang Indonesia yang menjadi budaknya Habib mau nggak mau ikut mengikuti tarian mereka. Dan mungkin juga ada doktrin-doktrin tertentu bahwa itu adalah tarian Wali Tarim atau itu tarian Habib siapa. Sehingga orang yang terdoktrin tersebut akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Habaib. Padahal itu adalah tarian tradisional dari Yaman. Dan kita, orang Indonesia, orang Nusantara, memiliki jauh lebih banyak tarian yang lebih hebat daripada tarian dari Yaman. Harusnya kita itu lebih bangga dengan tradisi kita, lebih bangga dengan kesenian kita, daripada kita mengikuti tradisi atau kesenian dari Yaman. Dan kalau kita lihat yang belakangan ini lagi rame juga, para habaib itu bisa dikatakan sudah tidak punya dalil atau hujah atau alasan lagi untuk meyakinkan bangsa ini bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Sehingga yang muncul sekarang adalah framingan-framingan yang isinya menjelek-jelekan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya bagi mereka. Misalnya Gus Fuad Baret, Yai Imad, Gus Abbas, Yai Syarif Rahmat, dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi menggunakan data atau menggunakan logika atau menggunakan ilmu, tapi menggunakan framing dengan cara membuat framingan yang intinya untuk menjatuhkan nama baik tokoh-tokoh tersebut, yaitu menunjukkan mereka itu hanya sampainya di situ, tidak bisa membantah kajian ilmiah, tidak bisa adu argumentasi, yang ada hanya framing menjatuhkan lawan. Jadi ringkasnya seperti itu. Dan kata terakhir, ternyata kita orang Indonesia, orang Nusantara selama ini hanya tertipu dan terbohongi oleh habaib dari Yaman.